Kota Bali adalah kota yang sangat terkenal dengan alam dan budayanya yang sangat indah. Di daerah tersebut, banyak turis dan warga lokal yang datang untuk berwisata serta untuk mempelajari budaya-budaya yang berkembang di daerah ini. Tapi tahukah Anda bahwa mayoritas penduduknya beragama Hindu? Bagaimana asal-usul sejarah agama Hindu bisa berkembang di Bali hingga sekarang? Mari simak penjelasan berikut ini. Kedatangan agama Hindu di Bali diperkirakan pada abad ke-8. Hal ini di samping dengan dibuktikan dengan adanya prasasti-prasasti, juga adanya Arca Siwa dan Pura Putra Bahtera Desa Bedahulu Gianyar. Arca ini bertipe sama dengan Arca Siwa di Dieng Timur yang berasal dari abad ke-8. Bukti lain yang merupakan awal penyebaran agama Hindu di Bali adalah ditemukan Arca Siwa di Pura Putra Bahtera Desa di Desa Bedahulu Gianyar. Arca tersebut merupakan satu tipe dengan Arca Siwa dari Dieng yang berasal dari abad ke-8 yang menurut Sudheim tergolong berasal dari periode seni Arca Hindu Bali. Pada masa Bali kuno merupakan masa tumbuh dan berkembangnya agama Hindu yang mencapai kejayaan pada abad ke-10 dengan ditandai oleh berkuasanya raja suami istri Dharma Udayana Varmadeva dan Guna Priya Dharmapati. Pada masa pemerintahan raja ini terjadi proses Jawanisasi di Bali, yakni prasasti-prasasti berbahasa Bali kuno digantikan dengan bahasa Jawa kuno dan sastra Hindu yang berbahasa Jawa kuno dibawa oleh Jawa dan dikembangkan di Bali. Pada saat itu, di Bali berkembang ajaran Hindu yang disebut sekta-sekta yang berkembang di Bali yang menurut penelitian Dr. R. Joris berjumlah 9 sekta yang terdiri dari Siva Siddhanta, Pasupata, Bhairava, Vaisnava, Bodha atau Sogata, Brahmana, Si, Sora atau Surya, dan Ganapatya. Sedangkan dalam beberapa lontar di Bali disebutkan 6 sekta atau disebut dengan sat agama yang terdiri dari Sambu, Brahma, Indra, Bahyu, Wisnu, dan Kala. Di antara seluruh sekta tersebut, rupanya yang sangat dominan dan mewarnai kehidupan agama Hindu di Bali adalah Siva Siddhanta dengan peninggalan beberapa buah lontar teks antara lain Bhuvana Kosa, Prastatitava, Tattvajenana, Sang Hyang Mahajenana, Catur Yuga, dan Vidisastra. Masa Bali kuno ini berakhir dengan pemerintahan Raja Astasura Ratna Bumi Banten yang ditundukkan oleh ekspedisi Majapahit di bawah pimpinan Mahapatih Gajah Mada. Pada masa Bali kuno ini, di antara abad ke-10 sampai abad ke-14, pertumbuhan agama Hindu demikian pesat. Pada masa pemerintahan Raja Dharma Udayana, seorang pandita Hindu bernama Empu Rajakerta menjabat Senapati satu Kuturan atau semacam Perdana Menteri yang menata kehidupan keagamaan dengan baik dan terwarisi hingga kini. Kehidupan sosial pada masa kerajaan Bali kuno, struktur masyarakatnya didasarkan pada sistem kasta, sistem hak waris, sistem kesenian, serta agama dan kepercayaan. Ada hal yang menarik dalam sistem kekeluargaan Bali yang berkaitan dengan pemberian anak, misalnya wayan, made, nyoman, dan ketut. Pada golongan Brahmana dan Ksatria, untuk anak pertama itu disebut putu. Pemberian nama tersebut diperkirakan mulai pada zaman Raja Anak Bungsu yang berkaitan dengan upaya pengendalian jumlah penduduk. Kehidupan ekonomi di masyarakat Bali juga adalah bercocok tanam. Hal tersebut dapat diketahui dengan beberapa prasasti yang menyebutkan sawah, parlak, gajah atau ladang, kebuan atau kebun, dan kasuwakan atau pengairan sawah. Kepercayaan masyarakat Bali mendapat pengaruh dari kebudayaan India, terutama Hindu. Sampai sekarang, masyarakat Bali masih banyak yang menganut agama Hindu. Namun demikian, agama Hindu yang mereka anut telah tercampur dengan budaya masyarakat asli Bali sebelum Hindu. Masyarakat Bali sebelum Hindu merupakan kelompok masyarakat yang terikat oleh hubungan keluarga dan memuja roh-roh nenek moyang yang mereka anggap sebagai menolong dan melindungi kehidupan keluarga yang masih hidup. Melalui proses sinkretis ini, lahirlah agama Hindu di Bali yang bernama Hindu Dharma. Mengenal lebih jauh peninggalan-peninggalan agama Hindu, kita bisa melihat bahwa terdapat pura-pura yang sangat indah. Di antaranya adalah Pura Uluwatu. Pura Uluwatu terletak di Desa Pecatu, sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali ini sangat terkenal dengan objek wisata andalan yaitu Pura Uluwatu.
Pura Uluwatu berdiri kokoh di batu karang yang menjorok ke tengah lautan dengan ketinggian kurang lebih 97 meter, membuat pura ini menjadi sangat indah. Tebing berbatu di sekeliling pura memberikan pemandangan yang luar biasa indah dan sangat memanjakan mata para wisatawan yang mengunjunginya. Selain itu, laut di bawahnya juga tidak kalah menariknya untuk mencuri perhatian para selancar dunia untuk sekedar menikmati ombak-ombak yang tercipta di sebelah kanan Pura Uluwatu. Keindahan wisatawan pada saat matahari terbenam atau sunset dapat dinikmati dari beberapa sisi tebing di Pura Uluwatu ini. Tidak dapat diketahui secara jelas kapan bahwa Uluwatu dibangun oleh Empu Kuturan dan Empu Rajakerta pada masa pemerintahan suami istri Sri Musla dan Mas Suli pada sekitar abad ke-11. Namun, ada fakta menarik dari peninggalan historis di Raja Pura Uluwatu. Tinggalan kuno di pura ini berupa Candi Kurung atau Kori Gelung Agung yang menjulang megah membatasi area Jabat Tengah dengan jeroan pura. Diprediksi pura ini sudah ada sejak abad ke-8. Candi kuno itu menatahkan hitungan tahun Isaka dengan Candra Sangkala Gana Sawanggana yang berdiri di tahun Isaka 808 atau sekitar 886 Masehi. Jadi, sebelum datangnya Empu Kuturan ke Bali, Pura Uluwatu mempunyai peran penting dalam Istana Dewata Bali. Dalam Padma Bunda di Bali, Pura Uluwatu terletak di daerah barat daya yang dimana merupakan tempat memuja Dewa Di pura ini seringkali mementaskan atau menunjukkan ritual-ritual atau budaya-budaya Bali yang mungkin orang asing belum mengetahui budaya tersebut. Di antaranya adalah tari kecak yang selalu ditampilkan ketika sore hari menuju malam di daerah Bali. Acara tersebut berlangsung hingga malam hari yang membuat para wisatawan terpukau dengan Pulau Bali, terutama dengan Pura Uluwatu ini. Demikianlah presentasi kami tentang perkembangan Hindu di Bali. Semoga dengan adanya video ini dapat memberikan manfaat serta wawasan yang luas untuk kita semua.